cetakan tangan besi yang ganas terukir di atasnya. Mereka bersemangat, dan mereka berteriak. Pemimpin geng bandit berdarah tangan bernama Sparrow, dan dia adalah seorang prajurit tingkat perak, dan dia juga bagian dari kelompok tentara bayaran. Dia tidak ingin mengikuti perintah orang lain, jadi dia membunuh pemimpin kelompok tentara bayaran itu dan mengubah mereka menjadi geng bandit. Dia memiliki julukan, Bloody Sunset, karena dia kejam dan kejam. Orang-orang mengatakan bahwa mereka yang melihatnya sama seperti melihat matahari terbenam terakhir dalam hidup mereka, mereka tidak akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Orang-orang dari karavan di depan, lepaskan barang-barang kalian dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, bersiaplah untuk mati. Pada saat itu, pemimpin kelompok bandit itu menunggang kudanya ke depan. Dia tampak kejam dan ganas, dan dia memiliki 2 pedang di pinggangnya. Cepat, bawa mereka. Ayo cepat. Zeke mengamati sekelilingnya, dan kemudian dia menyadari bahwa mereka berada di hutan. Hanya ada satu jalan tanah yang berkelok-kelok di hutan, tetapi itu bukanlah jalan utama yang membawa kota Monty ke perbatasan. Sebaliknya, dia sengaja memilih jalan itu karena dia ingin menghindari persekutuan penyihir. Mereka berjarak lebih dari 1 hari dari kota Monty dan setengah hari dari kastil bulan hitam, mereka berada di antah-berantah. Jika mereka diserang di sana, mereka bahkan tidak dapat mencari bantuan dari orang lain. Tuan Zeke, bagaimana dengan barang-barang kami? Tinggalkan mereka, uang itu berharga, tetapi hidup kami lebih penting. Para penjaga menjauh dari barang-barang mereka ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zeke. Mereka hanya mengawal kereta si kembar dan melaju kencang menuju kastil bulan hitam. Sesaat kemudian, para anggota geng bandit tangan berdarah tiba di depan kereta. Bos, orang-orang ini kaya. Aku tidak menyesal mengawasi mereka saat aku berada di Monty Town. Barang-barang di kereta ini setidaknya bernilai puluhan ribu koin emas. Seorang antek dengan syal persegi berwarna merah darah menggunakan pisau untuk membuka kulit sapi yang menutupi barang-barang di setiap kereta. Dia menjilat bibirnya dengan gembira saat melihat barang-barang di dalamnya. Pria lain melihat pemimpin mereka dan berkata, "Bos, apakah kita masih perlu mengejar mereka?" "Kenapa tidak?" Tatapan Sparrow haus darah saat dia menjilat bibirnya yang tebal. "Tidak ada yang pernah selamat setelah mereka melihatku. Selain itu, mereka menyebut diri mereka kafilah bulan hitam, dan kudengar ada faksi baru yang disebut kastil bulan hitam di perbatasan. Mereka sangat kaya. Jika kita bisa menangkap mereka, kita mungkin bisa memeras uang dari tuan kastil dan mendapatkan lebih banyak lagi." Kemudian bandit punya aturan, mereka hanya akan bekerja selama musim dingin, yang berarti mereka hanya akan bekerja 3 bulan setiap tahun. Jadi setiap kali mereka bekerja, mereka akan punya cukup uang untuk bertahan hidup selama 3 tahun ke depan. "Bos, Anda bijak dan hebat." Sparrow melambaikan tangannya, ia mengabaikan sanjungan bawahannya. "Suruh setengah dari orang kita untuk menjaga barang-barang ini. Sisanya, ikuti aku." Pada saat itu, satu tim yang terdiri dari lebih dari 100 orang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang, dan salah satu kelompok mengikuti Sparrow dan menyerbu ke depan. 1 jam kemudian, Zeke, Zenoa, dan pengawal mereka tampak putus asa ketika mereka menyadari bahwa para bandit sudah semakin dekat dengan mereka. Beberapa orang mereka menyarankan beberapa dari mereka untuk tetap tinggal di belakang untuk mencegat para bandit sehingga si kembar punya cukup waktu untuk melarikan diri. Si kembar telah memperlakukan mereka dengan baik, mereka bersedia membayar mereka 2 kali lipat dari harga pasar. Mereka juga akan memberi mereka barang-barang cacat yang bisa mereka jual. Itulah sebabnya mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk bos mereka. Itu tidak akan berhasil. "Lihat, Lukas," kapten kelompok itu berkata dengan suara teredam. Matanya menunjukkan jejak ketakutan dan keputusasaan. Kelompok itu melihat ke arah yang ditunjuknya, dan mereka melihat hamparan tembok hitam di dekatnya. Tingginya 10 meter, dan tampak tak berujung. Itu tampak seperti naga raksasa di bawah matahari terbenam, orang akan takut ketika mereka melihatnya. Dari mana tembok kota ini berasal? Zeke membelalakkan matanya, tembok itu hitam, dan bersinar dengan cahaya perak. Itu jelas terbuat dari biji tingkat perunggu, dan itu tampak lebih megah daripada yang mereka miliki di Kastil Blackmoon. Apakah Watson membangun tembok itu? Atau apakah ada kekuatan lain yang muncul di perbatasan? Lihat tikus-tikus itu. Sepertinya mereka bisa berlari dengan cukup baik.
Para bandit telah mengejar mereka. Mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, dan pemimpinnya berteriak, "Silakan lari." "Kenapa kamu tidak lari?" Dia juga merasa aneh saat melihat tembok di depannya. Namun, dia lebih bersemangat untuk menangkap mangsanya. Anak buah Black Moon Caravan putus asa, tembok telah menghalangi jalan mereka, dan para pengejar mereka berada tepat di belakang mereka. Mereka hanya bisa mengangkat senjata mereka dalam kesedihan dan kemarahan, mereka harus melawan para bandit itu sampai mati. Seekor binatang ajaib besar dengan 2 kepala dan sepasang sayap terbang ke langit dari tembok di belakang mereka pada saat yang kritis. Seorang pemuda berbaju besi perak duduk di atas binatang itu, dia berteriak dengan bingung, "Tuan Muda Zeke, Tuan Muda Zenoa. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah itu kalian berdua?" Alan duduk di atas liger bersayap 2 dan melihat ke bawah dari atas. 2 bulan lalu, beberapa pemilik rumah bangsawan bergabung dengan seorang tetua dari persekutuan penyihir, Folsen, untuk menyerang Kastil Blackmoon. Namun, mereka berhasil menghindari bahaya dengan kekuatan Watson yang luar biasa. Setelah itu, tuan muda itu bereksperimen dengan sihir tingkat emas yang menyebabkan kehancuran separuh kastil. Untungnya, mereka berhasil membangun kembali hanya dalam waktu 2 bulan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memperluas area. Kastil itu telah berubah dari radius beberapa kilometer menjadi puluhan kilometer. Kota itu juga memiliki lebih dari selusin rumah bangsawan, dan setiap rumah bangsawan dihubungkan oleh jalan dalam susunan berbentuk cincin, yang juga mencakup Kastil Blackmoon. Watson juga memberitahu mereka bahwa mereka akhirnya akan membangun kantor, hotel, dan bahkan pusat hiburan. Dia tidak ingin kalah dari Monty Town. Alan bertepuk tangan setuju dengan cita-cita Watson yang luhur. Kastil Blackmoon juga memiliki ayam Phoenix pelangi, dan mereka bisa mendapatkan sekitar 10.000 koin emas jika mereka menjual telur setiap hari. Jumlah itu cukup untuk menutupi pengeluaran kota. Ditambah lagi, Watson juga memiliki sihir fusi, dan dia bisa menggabungkan senjata yang lebih baik daripada senjata tingkat besi dan perak di pasaran. Jumlah itu juga berkontribusi pada pendapatan mereka. Mereka menyebutkan bahwa ayah Watson telah menghubungi para pemimpin dari 2 kelompok pedagang di kota Monterey. Mereka hanya menunggu musim dingin berlalu sebelum mereka mulai berdagang. Lebih jauh lagi, Watson juga memiliki 2 saudara laki-laki yang merupakan pedagang di kota Monty. Mereka tidak perlu khawatir tentang kemajuan Kastil Blackmoon, mereka tidak akan memiliki masalah jika mereka ingin melampaui kota Monty. Zangwill Manor yang dipilih Alan terletak di tepi Kastil Blackmoon. Selain itu, dia adalah kapten ksatria Blackmoon, jadi dia juga harus berpatroli di kota. Dia menyukai pekerjaan itu karena dia bisa memamerkan perlengkapannya kepada semua orang. Hari itu, dia sedang berpatroli seperti biasa. Dia tidak menyangka akan melihat karavan Zeke dan Zenoa. Dia juga melihat geng bandit berdarah yang mengejar si kembar. Dia gugup, dia tahu bahwa Watson mencintai saudara-saudaranya. Kalau tidak, dia tidak akan menerobos masuk ke Miles Manor untuk Zeke dan Zenoa. Dia mungkin akan kehilangan jabatannya jika dia membiarkan si kembar terluka di bawah pengawasannya. Alan memikirkan hal itu ketika dia memacu ligernya untuk terbang lebih cepat. Binatang itu segera terbang melewati tembok kota dan mendarat di depan karavan. "Tuan Muda Zeke, Tuan Muda Zenoa, itu benar-benar Anda." Alan, si kembar tercengang saat melihat penjaga itu, lalu mereka gembira. Mereka khawatir para bandit telah memojokkan mereka. Kemudian, mereka ingat bahwa Alan adalah prajurit tingkat perak. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan para bandit, dia akan dapat membantu mereka melarikan diri. "Mengapa kamu di sini, Alan? Bukankah kamu kapten ksatria Bulan Hitam di Kastil Bulan Hitam? Apakah Watson memindahkan kastil ke sini?" Zeke bertanya sambil menatap tembok dengan rasa ingin tahu. Dia pikir tembok itu tampak lebih mewah daripada tembok yang dibangun Watson untuk kastil itu. Tembok hitam pekat itu pasti dibangun dengan batu tingkat perunggu. "Kami belum pindah, Tuan Muda Zeke. Tapi kastil itu cukup jauh dari sini. Kamu pasti belum mendengar tentang ini. Tetapi Tuan Muda Watson telah menggabungkan kastil itu dengan 10 istana lainnya. Saat ini saya tinggal di Zangwill Manor, tetapi sekarang disebut Allen Manor. Dan kami telah membangun tembok ini dalam 2 bulan terakhir, dan kami menggunakan tingkat perak." Alan menjelaskan kepada semua orang seolah-olah dia tahu segalanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang menyela dia. "Material tingkat perak, apa kau serius? Tembok yang sangat megah."
Jika benar-benar terbuat dari material tingkat perak, berapa harganya? Orang-orang yang berbicara adalah para penjaga yang datang bersama si kembar. Mereka menatap tembok di depan mereka dengan mata yang sungguh-sungguh. Ada sedikit keserakahan dan keterkejutan di mata mereka. Kapan Watson menjadi begitu boros menggunakan material tingkat perak untuk membangun tembok? Apakah dia tidak takut bahwa beberapa orang mungkin mencuri beberapa batu? Zenoah bingung. Material tingkat perak langka. Misalnya, beberapa biji dapat meningkatkan kemampuan merapal mantra seseorang, tetapi itu langka. Allen tertawa. Tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Muda Zenoah. Dia melambaikan tangannya. Hanya prajurit tingkat perak yang akan dapat memecahkan batu-batu ini, dan tidak banyak dari mereka di seluruh perbatasan. Tuan Watson juga telah memikirkan hal itu, dan itulah sebabnya tembok itu terbuat dari emas obsidian. Bahan ini tidak memiliki fungsi lain kecuali bahwa itu kuat. Emas obsidian disebut logam, tetapi sebenarnya itu adalah biji. Kekerasannya berada di luar imajinasi seseorang. Bahkan bisa menahan serangan elit tingkat emas. Biji semacam itu biasanya digunakan untuk membuat mata bor untuk mesin pertambangan di kerajaan. Saat mereka mengobrol, geng bandit telah mencapai mereka. Bos, orang itu turun dari langit dengan binatang ajaib. Dia tampaknya menjadi juara kelompok karavan, dan dia juga tampak kuat. Apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota geng bandit berjilbab merah bertanya kepada Sparrow dengan hati-hati. Sparrow menghentikan kudanya. Dia menatap Liger bersayap dua yang perkasa dan kemudian pada kudanya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan. Sebagai pemimpin geng bandit tangan berdarah dan seorang prajurit tingkat perak, dia hanya bisa menunggang kuda, tetapi pihak lain memiliki binatang ajaib. Ditambah lagi, itu bukan binatang ajaib biasa, dan dari auranya, itu tampak seperti binatang tingkat perunggu, bahkan mungkin tingkat perak. Kemudian, dia melihat baju besi perak Aron yang bersinar, itu juga bukan barang biasa. Ada juga pedang panjang di pinggangnya. Itu mungkin satu set lengkap peralatan tingkat perak. Sparrow merasa seolah-olah dia adalah orang desa jika dibandingkan dengan pihak lain. Dia segera berbicara dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang. Kami memiliki 50 orang di sini, dan kami memiliki sekitar 10 prajurit tingkat perunggu. Orang-orang kami yang lain akan segera datang juga. Jika dia pintar, dia akan tahu untuk tidak menimbulkan masalah. Kalau tidak, Sparrow terkekeh. Sambil mencibir, Sparrow melangkah maju beberapa kali dan memarahi Allen. Saudaraku, karavan ini milik kami. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah, dan kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Allen terus berbicara kepada Zeke dan Zenoah tentang emas obsidian dan apa yang telah dilakukan Watson selama 2 bulan terakhir. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Sparrow. Apakah dia mengabaikan pemimpin bandit itu? Ekspresi Sparrow menjadi gelap, dia merasa seolah-olah dia telah diejek. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya sejak dia menjadi pemimpin geng bandit tangan berdarah. Hei, nak, aku berbicara padamu. Apakah kau tuli, bos? Orang ini tampaknya tuli. Ketika Allen tidak menanggapinya, bandit lainnya mengumpulkan keberanian mereka dan mengedipkan mata pada bos mereka. Bawahan Zeke, Lucas, melihat ke belakang dengan ekspresi khawatir. Tuan muda, para bandit itu meneriaki kita. Aku pikir mereka marah karena malu. Kenapa kalian tidak pergi dulu? Aku akan melindungi kalian. Zeke juga bereaksi. Dia sangat terkejut dengan perubahan kastil bulan hitam sehingga dia hampir lupa bahwa mereka masih dalam bahaya. Dia segera berteriak, Allen, bawa semua orang dan pergi. Kau ingin pergi, bermimpilah. Sparrow mencibir ketika dia menyadari bahwa lawan-lawannya akhirnya memperhatikannya. Dia mengambil sarung tangan merah darah yang ditutupi duri dari pinggangnya. Itu adalah senjata tingkat perunggunya, Blood Bramble. Mereka yang terkena sarung tangan itu akan mati kehabisan darah. Mereka telah meremehkannya, dan dia ingin mereka membayarnya. Kalian semua, angkat busur dan anak panah kalian. Jangan biarkan monsternya terbang ke udara, tapi jangan membunuhnya. Aku ingin dia hidup-hidup. Sparrow mengeluarkan perintah kepada bawahannya setelah dia mengenakan sarung tangannya. Dia tidak menjadi pemimpin bandit karena otaknya, dia juga memiliki otak yang cukup bagus. Pria di depannya adalah elit tingkat perak, dan dia tampaknya tidak keberatan dengan Sparrow. Mungkin pria itu memiliki kartu truf. Ya,
Bos. Beberapa pemanah bandit mengangkat busur panjang mereka. Mereka menarik busur dan memasang anak panah mereka. Mata panah besi berkilauan di bawah sinar matahari. Kalian teruskan dan uji mereka. Kalian semua bisa mengepung mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri ke arah manapun. Sparrow memberikan beberapa perintah lagi sebelum anak buahnya bergerak maju. Lebih dari separuh dari mereka berlari di belakang Zeke dan yang lainnya. Mereka mengangkat pedang dan pedang mereka saat mata mereka berbinar dengan cahaya haus darah. Mereka tampak seperti serigala yang telah kelaparan selama 3 hari. Kelima prajurit tingkat perunggu dengan kemampuan yang sedikit lebih kuat akan berhadapan langsung dengan Allen. Sparrow tersenyum, dia merasa sedikit lega saat melihat pemandangan itu. Mereka masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika mereka harus menghadapi seorang prajurit tingkat emas. Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku sedang berbicara dengan Tuan Muda Zeke dan Zenoa? Tahukah kalian bahwa sangat tidak sopan untuk menyela pembicaraan orang lain? Oh, benar, aku hampir lupa bahwa kalian seorang bandit. Jadi kalian tidak akan tahu apa itu etiket sama sekali. Allen menoleh dan melirik Sparrow dengan ekspresi tidak puas. Allen tahu bahwa dia harus menyenangkan kedua tuan muda itu jika dia menginginkan kehidupan yang lebih baik di Kastil Bulan Hitam. Dia memiliki banyak kata-kata sanjungan untuk si kembar, dan itu adalah kesalahan para bandit karena dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Apakah orang ini idiot? Pihak lain adalah seorang prajurit tingkat perak. Mengapa dia masih bersikap begitu santai? Para penjaga karavan, termasuk Lukas, menatap Alan dengan kekecewaan di mata mereka. Mereka mengira akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat melihat ada seseorang di sana untuk membantu mereka. Namun, orang itu tampak tidak dapat diandalkan. Zeke dan Zenoa juga cemas. Mereka mengira Allen telah berbicara kepada mereka karena ingin mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Namun, saat melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa tidak ada bala bantuan sama sekali. Hanya ada Allen, seorang penjaga dari Kastil Blackmoon, dalam radius beberapa kilometer. Mengapa dia membuang-buang waktu begitu banyak? Dia seharusnya melarikan diri lebih awal. Saat semua orang khawatir, 5 bandit tingkat perunggu telah tiba di depan Allen. Pisau panjang di tangan mereka ditutupi dengan aura tempur tebal berbagai warna, dan mereka mengucapkan kata-kata arogan. Yah, kelihatannya kau cukup kuat, tapi aku tidak menyangka kau ternyata bodoh. Tetaplah di sini dengan patuh. Setelah aku membunuhmu, perlengkapanmu akan menjadi milik kami. Lakukan, bos berkata untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Saat mereka berteriak, kelima bandit tingkat perunggu itu bergerak ke arah Allen. Mereka mengangkat pisau di tangan mereka dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan yang dapat menghancurkan batu-batu besar. Allen berdiri di sana dengan linglung saat dia menghadapi serangan mereka. Dia tampaknya sangat takut. Beberapa penjaga karavan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi mereka menyadari bahwa sudah terlambat. Mereka hanya bisa memalingkan kepala, mereka tidak berani melihat. Bang! Tepat pada saat itu, suara teredam bergema. Kelima pisau panjang mendarat di tubuh Allen. Allen tidak bergerak, tetapi baju besi di tubuhnya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, kelima bandit yang menyerangnya harus mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang telah terjadi? Mereka berlima adalah prajurit tingkat perunggu. Bahkan seorang ahli tingkat perak harus mundur 2 langkah untuk menunjukkan rasa hormat jika mereka ingin menyerang dengan kekuatan penuh. Hanya ada satu alasan mengapa situasi seperti itu terjadi. Baju sirahnya tingkat perak. Selain itu, kualitasnya paling tinggi di antara baju sirah tingkat perak. Teriak Sparrow bersemangat, berhenti. Berhenti, serahkan saja padaku. Dia tidak bisa bersikap hati-hati lagi. Dia tidak bisa melihat mereka menghancurkan baju sirah itu. Dia merasa beruntung hari itu. Saat itu hampir musim dingin, dan itulah pertama kalinya geng bandit tangan berdarah bertemu dengan pedagang kaya seperti itu. Dia sudah tidak memiliki satu set baju sirah perak selama bertahun-tahun sebagai bandit. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, dia bahkan mungkin bisa mencaplok beberapa geng bandit dan memperluas pengaruhnya. Saat dia menantikan masa depan yang indah, Sparrow turun dari kudanya dan berjalan menuju Allen. Sepasang sayap aura tempur merah terang muncul di punggungnya, dan dipenuhi dengan bau darah. Dia memiliki aura tempur elemen api. Baunya seperti darah karena dia telah membunuh banyak orang. Sarung tangan di tangannya mulai terbakar dengan api berwarna darah.
Kemanapun dia berjalan, ada jejak kaki berdarah tebal di tanah yang tidak akan tersebar. Bawahannya minggir dengan hormat dan berdiskusi dengan suara gemetar. Minggir, bos akan bergerak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api di tubuhnya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memadamkannya sampai tubuhmu berubah menjadi abu. Bahkan aura tempur elemen air tidak akan bisa memadamkannya. Bukan hanya para bandit yang mundur, para penjaga karavan juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka tampak pucat. Mereka menggigil ketakutan ketika mereka melihat aura pembunuh dari prajurit tingkat perak. Nak, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak cukup cepat. Sparrow mengangkat tangan kanannya ke arah Alan saat dia menyatakan itu. Alan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Hanya itu yang kau punya. Sedikit rasa jijik melintas di mata Sparrow. Sepertinya kekuatan pihak lain tidak terlalu hebat. Seorang prajurit tingkat perak yang telah membunuh orang berbeda dari seorang prajurit yang belum pernah melihat darah. Dia bisa mengurus Alan sendiri, dia tidak akan membutuhkan bantuan dari anak buahnya. Sparrow membawa aura yang tak tertandingi saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di depan Alan. Tinjunya terbakar dengan api saat dia menyerang Alan. Bang! Ada suara teredam, tetapi wajah Alan sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, ada lapisan tebal aura tempur elemen air di antara wajahnya dan tinju Sparrow yang terbakar. Sepertinya pria itu cukup kuat, tidak heran dia begitu sombong. Pupil matanya mengerut. Dia tidak menunggu Alan untuk melawan sebelum dia naik ke udara dan meraung. Teknik bertarung, tarian caotik tangan berdarah. Itu adalah keterampilan pamungkasnya yang terkenal. Itu menduduki peringkat teratas di antara keterampilan tingkat perunggu. Udara hancur saat bekas cakar yang disalahkan muncul satu demi satu saat membentuk jaring api terus-menerus yang menyerang Alan. Orang ini dalam masalah besar. Keterampilan bertarung bos memadatkan api menjadi ketajaman seperti pisau. Meskipun dia adalah prajurit tingkat perak, tidak banyak orang yang bisa melawan gerakan ini. Lebih jauh lagi, si bodoh ini bahkan tidak membela diri. Meskipun demikian, beberapa bandit mengasihani Alan, namun hasilnya sangat mengejutkan mereka. Alan masih tanpa cedera. Bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia bahkan menguap dan menggaruk kepalanya. Mati. Mata Sparrow memerah, setiap pukulannya lebih cepat dari yang terakhir. Namun, serangannya hanya mengenai tanah, di mana ia meninggalkan bekas luka jelek setiap kali mengenainya. Itu membuktikan bahwa serangannya bukannya tanpa kekuatan. Itu memungkinkannya untuk menyerang seperti badai, tetapi Alan seperti batu yang tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah setengah menit, Sparrow terengah-engah dan mundur ketika dia menyadari bahwa serangannya tidak efektif. Saat dia melangkah mundur, cahaya pedang menyala di depannya. Wuss! Alan menghunus pedang dari pinggangnya dan menusukkannya ke dada Sparrow. Apa ini? Ini sangat mencolok. Oh, aku mengenakan baju besi tingkat emas. Yah, akan aneh jika kamu bisa menembusnya. Baju besi tingkat emas, katanya lembut. Sparrow menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, dia mengungkapkan ekspresi yang sedih atau marah. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika dia tahu bahwa baju besi di tubuh pria itu adalah lapis emas, maka dia tidak akan berdiri di sana dan menyerang dengan ceroboh. Tentu saja, dia akan lebih menginginkannya jika dia tahu bahwa itu adalah baju besi lapis emas. Keserakahanlah yang mendorongnya untuk mengambil tindakan, dan keserakahan jugalah yang menyakitinya. Apakah bos mereka kalah dalam pertarungan? Para bandit menyaksikan kejadian itu dengan tenang dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa itu nyata. Dada bos mereka telah tertusuk oleh pedang, dan lawannya hanya menyerangnya sekali. Alan menghunus pedang panjangnya dengan desisan sebelum dia menendang Sparrow yang terluka parah. Aura pedang bersiul, dan 5 bandit lapis perunggu yang paling dekat dengannya bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Mereka terpotong menjadi 2 bagian di pinggang mereka, dan darah segar berceceran di mana-mana. Kemudian, Alan mengayunkan pedangnya lagi. Aura pedang biru langit itu seperti naga panjang saat menelan 3 bandit yang mencoba melarikan diri. Alan membantai mereka seolah-olah sedang memotong melon dan sayuran. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari separuh anggota geng bandit terbunuh atau terluka. Lepaskan anak panah, cepat. Beberapa bandit dengan cepat menarik busur dan anak panah mereka sambil gemetar.
Mereka membidik kepala Allen dan melepaskan tembakan. Anak panah yang tajam terbang di udara dan ditembakkan berkeping-keping oleh jari kelingkingnya yang tertutup baju besi. Itu benar-benar baju besi tingkat emas. Sparrow, yang tergeletak di tanah, membelalakkan matanya dan menatap pemandangan itu. Akhirnya, dia meludahkan satu kalimat terakhir sebelum kepalanya miring dan kegelapan menelannya. 5 menit kemudian, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang melihat ke arah Allen, yang berdiri di genangan darah. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dia telah membunuh lebih dari 50 bandit hanya dalam beberapa menit. Dia bahkan membunuh pemimpin bandit, Sparrow, hanya dalam satu gerakan. Sepertinya Allen kaya dan berkuasa. Pria itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat aura tempurnya melonjak. Dia melihat sekeliling dengan pedang panjangnya, dia tampak seperti dewa yang turun dari surga. Allen, kami minta maaf telah merepotkanmu. Zeke adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menahan keinginan untuk muntah saat dia berjalan melewati anggota tubuh yang patah di tanah dan menepuk bahu Allen. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Allen berbalik dan segera memasang ekspresi senang. Sikap prajuritnya yang kuat telah lenyap. Tuan muda Zeke dan Zenoa adalah orang-orang yang menyemangatiku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghabisi musuh secepat ini. Sikap heroikmu dalam menghadapi musuh kita terpatri dalam pikiranku dan membimbingku. Bertemu dengan kalian berdua hari ini seperti melihat matahari, dan aura tempurku meningkat tanpa batas. Puji matahari, pujilah kedua tuan muda. Ketika para penjaga karavan menyaksikan kejadian itu, sudut mulut mereka berkedut. Mereka menyadari bahwa bukan hanya kekuatan orang itu yang berada di luar imajinasi mereka, tetapi sifatnya yang tidak tahu malu juga sama beberapa kereta melaju melewati kota Black Moon. Penjaga karavan yang bertugas mengemudikan kereta memandang Allen, yang berada di kereta pertama, saat ia memperkenalkan perubahan kastil Black Moon kepada Zeke dan Zenoa. Ia tetap diam. Mereka seharusnya merasa sangat senang setelah selamat dari malapetaka, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak merasa senang. Allen telah memusnahkan semua 50 anggota dari geng bandit tangan berdarah. Ia mengambil kesempatan untuk mengambil senjata dan bahkan pakaian mereka. Ia berkata, Tuan Muda Watson mungkin bisa menggunakannya, terutama sarung tangan berduri ini. Itu senjata tingkat perunggu. Itu bukan akhir dari semuanya. Setelah ia merebut rampasan perang, Allen bertanya dan mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa Zeke dan yang lainnya dari kota Monty telah diambil oleh bandit yang tersisa. Setelah ia menanyakan lokasi kereta, Allen pergi dengan ligernya. Dia siap untuk berhadapan dengan anggota yang tersisa dari geng bandit tangan berdarah. Ketika dia kembali setengah jam kemudian, para bandit telah dihabisi. Hanya beberapa orang yang lebih pintar, yang melihat bahwa situasinya tidak benar, yang berhasil melarikan diri. Siapa yang mengira bahwa geng bandit tangan berdarah yang terkenal itu akan dihabisi oleh penjaga kastil bulan hitam hari itu? Selain barang-barang asli, semua barang lain yang disita geng bandit itu juga telah ditemukan kembali. Barang-barang itu termasuk senjata, baju zirah, dan beberapa ribu koin emas. Jika Zeke tidak menghentikannya, Allen bahkan ingin menyergap sarang geng bandit itu untuk melihat apakah dia bisa menyingkirkan anggota lainnya juga. Sayangnya, dia tidak dapat mengetahui siapa mereka. Tidak heran Lord Zeke dan Lord Zenoa begitu tenang ketika mereka membuat marah serikat penyihir. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan takut selama mereka bisa kembali ke kastil bulan hitam. Ternyata mereka memiliki elit yang kuat di sana. Aku ingin tahu apakah itu sama dengan semua penjaga lainnya. Seorang penjaga di belakang kereta berbisik kepada komandannya, Lucas, yang duduk di sampingnya. Allen telah menggantikan mereka di kereta pertama mereka, yang masih berbau darah. Lucas tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi orang lain di sampingnya berkata, bagaimana mungkin? Allen adalah prajurit tingkat perak. Dia hanya sekuat itu karena dia mengenakan baju besi tingkat emas. Tahukah kamu berapa nilainya? Jika kastil Black Moon melengkapi semua penjaga mereka dengan senjata yang sama, mereka akan bangkrut. Baiklah, fokuslah pada mengemudimu. Meskipun kita telah memasuki kota Black Moon, siapa yang tahu jika ada bahaya lain? Jangan lengah. Lucas melambaikan tangannya. Baik, Kapten Lucas. Setelah dia menegur anggota timnya, Lucas melihat kereta yang menuju ke arah mereka. Dia iri dan bersemangat. Dia pikir Zeke dan Zenoa telah memperlakukan para penjaga dengan sangat baik, itulah sebabnya dia mengikuti si kembar dengan sepenuh hati. Namun,
Sepertinya Tuan Muda Watson memperlakukan bawahannya dengan lebih baik. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang peralatan tingkat emas sebelumnya. Apakah kemurahan hati menular? Apakah keluarga Lord Zeke memiliki kepribadian yang murah hati? Tiba-tiba, Lukas ingin bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Dia tidak menginginkan banyak, mungkin sepotong peralatan tingkat perak sudah cukup. Ada lebih dari 10 potong peralatan tingkat perunggu, termasuk sarung tangan berduri. Selain itu, ada 100 pedang panjang tingkat besi dan 200 set baju besi tingkat besi. Ini adalah barang-barang yang saya temukan di tubuh para bandit. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan itu, Tuan Muda Zenoah, Tuan Muda Zeke. Peralatan itu tidak bernilai banyak. Mereka tidak seberharga kontribusi yang telah dia buat ketika dia menyelamatkan kedua Tuan Muda itu. Dia percaya Tuan Muda Watson pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Zeke dan Zenoah saling memandang dan berkata, "Jangan bicarakan ini dulu." Tapi, Alan, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Mereka ingat Alan hanya seorang prajurit tingkat perak 2 bulan sebelumnya, dan ia hanya memiliki perlengkapan tingkat perunggu. Itulah hadiahnya sebagai kapten penjaga. Penjaga lainnya tidak memiliki hak istimewa yang sama. Jadi, bagaimana ia bisa mendapatkan perlengkapan tingkat emas dalam waktu yang singkat? Apakah Kastil Bulan Hitam berhasil mencapai emas? Mereka tidak hanya membangun tembok tingkat perak yang membentang puluhan kilometer, tetapi mereka juga mengganti perlengkapan penjaga mereka. Apakah mereka mendapatkan kekayaan mereka dari istana yang kalah, atau apakah Alan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja? Saat mereka menikmati pemandangan di sepanjang jalan, Zeke dan Zenoah dapat melihat istana-istana yang dikelilingi pepohonan saat para pelayan keluar masuk gedung. Mereka juga melihat penjaga di atas liger bersayap 2 saat mereka berpatroli di jalan yang luas, dan kemudian ada orang-orang yang mengenakan pakaian kerja. Orang-orang itu selalu berkelompok 2 atau 3 orang. Zeke dapat menjamin bahwa jalan di depannya pastilah yang terbaik yang pernah dilihatnya di sebuah kota. Jalan itu sehalus batu giok dan berkilau putih susu. Bahkan jika kereta kuda itu melaju lebih cepat, tidak ada satu batu pun yang akan berterbangan. Bahkan tidak ada setitik debu pun di jalan itu. Sepertinya jalan itu tidak terbuat dari batu biasa. Ada ladang-ladang yang dikelilingi pagar di kedua sisi jalan, dan ada gandum berwarna kristal di ladang-ladang itu. Gandum itu bergoyang tertiup angin, dan orang bisa mencium wanginya dari jauh. Jika saja kereta itu tidak merepotkan, Zeke pasti ingin turun dan mencicipinya. Zeke bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke tempat yang salah. Mungkin dia berada di ibu kota negara tertentu dan bukan Kastil Bulan Hitam. Tuan Muda, saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Kalian akan tahu saat kita sampai di kastil. Mengenai perlengkapan saya, izinkan saya membuat kalian penasaran. Kalian harus pergi ke Kastil Blackmoon untuk melihatnya sendiri. Saya yakin kalian akan kagum saat melihatnya. Alan memperlihatkan senyum misterius. Kami sudah sangat terkejut sekarang, kata Zeke dan Zenoah serempak. Mereka sangat gembira melihat Kastil Blackmoon yang baru. Sekitar setengah jam kemudian, kereta kuda itu berjalan di sepanjang jalan berbentuk cincin dan tiba di titik tertinggi di tengah. Ada rumah beratap menara di depan mereka, dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang menjulang tinggi. Ada lapangan latihan yang sangat luas di gerbang depan, tempat lebih dari 10 penjaga berbaju zirah dan memegang pedang panjang di tangan mereka berlatih. Berbagai jenis aura tempur bertabrakan saat mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan menerangi lapangan latihan. Dilihat dari warna baju zirah orang-orang ini, mereka seharusnya tingkat perak. Tampaknya perlengkapan tingkat emas tidak umum di kastil. Tidak peduli seberapa kuat Watson saat ini, masih terlalu berlebihan untuk memberikan setiap penjaga satu set perlengkapan. Tingkat emas. Ketika mereka tiba di istana, Zeke turun dari kereta bersama Lukas dan beberapa penjaga lainnya. Karena dia telah tinggal di karavan selama beberapa saat, penglihatannya menjadi lebih tajam, dan itu memungkinkannya untuk menentukan kualitas senjata dengan mudah. Dia melihat baju besi pada ksatria bulan hitam dan memastikan bahwa mereka hanya tingkat perak. Ketika Lukas dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka juga mengangguk seolah-olah mereka setuju dengannya. Tidak mungkin semua penjaga memiliki perlengkapan tingkat emas. Para bangsawan besar di kerajaan mungkin dapat menawarkan itu, tetapi mereka berada di tempat terpencil di perbatasan, mereka tidak akan memiliki kemewahan seperti itu. Tampaknya Alan merupakan pengecualian, begitulah cara para penjaga karavan menghibur diri mereka sendiri.
Meskipun sama-sama mengejutkan bagi mereka semua untuk dilengkapi dengan perlengkapan tingkat perak, mereka masih dapat menerimanya. Alan tersenyum seolah-olah dia dapat melihat pikiran mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dia memberi isyarat kepada mereka untuk memasuki istana. Saat mereka mendekati lapangan latihan, suara seorang ksatria bulan hitam terdengar di telinga mereka. Bergerak lebih cepat, Tuan Muda Watson berkata bahwa orang terakhir dalam pelatihan bulan ini akan dihukum, mereka tidak boleh memakan telur ayam Phoenix Pelangi. Gunakan kekuatanmu, meskipun kita semua adalah prajurit tingkat perak, aku mengenakan baju besi tingkat perak. Jangan takut untuk menyakitiku, sepertinya para penjaga hanya menggunakan baju besi tingkat perak untuk latihan. Lukas mengangguk sedikit, dia bisa berlatih dengan perlengkapan itu dan tidak perlu khawatir tentang kehausan. Itu membuatnya ingin bergabung dengan kastil bulan hitam lagi. Kemudian, dia mendengar suara kaca sebelum seorang ksatria bulan hitam lainnya berteriak, "Sialan, pedangku patah. Aku baru menggunakannya melawan armor tingkat perak selama setengah hari sebelum patah. Sepertinya kualitas pedang ini cukup buruk. Seperti yang diduga, perlengkapan tingkat perak itu sampah. Biarkan aku mengganti pedang lain sebelum kita mulai lagi." Rusak, kualitas buruk, sampah, ganti pedang lain, itulah kata-kata yang didengar Lukas, dan itu membuatnya pusing dan tertegun. Bukan hanya Lukas, tetapi orang-orang lain dalam karavan, Zeke, dan Zenoah juga tercengang. Jika peralatan tingkat perak adalah sampah, bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak memiliki peralatan tingkat perunggu? Apakah peralatan mereka lebih buruk dari sampah? Ditambah lagi, mengapa orang-orang itu mengatakannya? Mereka semua adalah prajurit perak. Bagaimana mungkin? Tidak banyak elit tingkat perak di seluruh perbatasan, kan? Apakah orang-orang itu menyombongkan diri karena mereka melihat kita datang? Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Dia telah mendengar bahwa beberapa bangsawan akan dengan sengaja memamerkan sisi terbaik mereka ketika mereka memiliki tamu. Beberapa bangsawan miskin bahkan akan meminjam uang untuk mengadakan perjamuan untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Lukas berpikir bahwa itu mungkin situasi yang sama dengan kastil bulan hitam. Kemudian, dia memperhatikan bahwa penjaga yang mengatakan bahwa senjata tingkat perak adalah sampah telah meninggalkan lapangan pelatihan. Sesaat kemudian, dia kembali dengan sekotak senjata. Kotak itu diisi dengan pedang panjang, setidaknya ada lusinan dari mereka. Mereka tampak berkilau dan menarik perhatian. Dengan pengalaman Lukas selama bertahun-tahun sebagai pengawal pedagang, sekilas dia bisa tahu bahwa pedang panjang itu semuanya adalah senjata tingkat perak. Kemudian, dia melihat penjaga itu menusuk orang lain dengan pedang panjang tingkat perak. Namun, lawannya berhasil memblokir serangan itu dengan sayap aura tempurnya. Sayap aura tempur, simbol prajurit tingkat perak. Ada juga pedang panjang tingkat perak. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Lukas terkejut. Pada saat itu, dia melihat gerbang kastil terbuka. Beberapa orang berpakaian seperti penyihir menunggangi liger bersayap dua dan terbang ke langit. Ada penyihir pria dan wanita, dan mereka tampak bersemangat seperti sedang berdiskusi. "Nindi, Saudara Watson mengatakan kepadaku bahwa aku sangat berbakat dalam mempelajari sihir elemen air. Selama aku terus memakan telur ayam Phoenix Pelangi setiap hari, maka aku akan dapat mempelajari sihir tingkat emas dalam beberapa tahun untuk maju sebagai penyihir tingkat emas." Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia akan merekrut penyihir baru untuk membentuk ksatria sihir langit segera. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi wakil pemimpin. Orang yang berbicara adalah seorang gadis dengan rambut hijau. Wajahnya memiliki senyum muda, tetapi keterampilan menungganginya tidak terlalu bagus. Liger bersayap dua terbang dengan tidak stabil di bawah pantatnya. "Indix, jangan senang dulu. Para penyihir baru harus menunggu sampai setelah musim dingin. Sebelum itu, sebaiknya kau melatih keterampilan menunggangimu. Kalau tidak, orang yang tidak bisa terbang bebas tidak akan bisa menjadi wakil pemimpin." Seorang pria dengan rambut kastanya menimpali, dia tampak seperti pemimpin tim. "Apa yang bisa kita lakukan?" Dia takut ketinggian. Para penyihir menunggangi tunggangan mereka dan terbang tinggi ke langit. Tak lama kemudian, langit meledak dengan pertunjukan cahaya magis yang cemerlang. Itu bahkan lebih gemilang daripada kembang api terbesar di kerajaan. 1, 2, 5. Totalnya 5 penyihir. Aku tak percaya bahwa selain prajurit tingkat perak yang bersenjata lengkap, ada juga penyihir tingkat perak di kastil bulan hitam.
Salah satu penjaga karavan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia mengatakan itu. Semua orang tahu bahwa penyihir adalah profesi yang paling membutuhkan kekayaan. Biaya satu penyihir dapat menghidupi puluhan prajurit dengan tingkat yang sama. Karena mereka mampu melatih begitu banyak penyihir tingkat perak, tidak mengherankan mengapa Kastil Bulan Hitam juga memiliki begitu banyak prajurit dan peralatan tingkat perak. Tepat ketika semua orang mengira bahwa mereka telah mencapai akhir keterkejutan mereka, teriakan monster tiba-tiba bergema dari langit di atas Kastil Bulan Hitam. Seekor singa emas dengan 12 sayap besar telah terbang ke udara. Seorang anak kecil yang tampak berusia sekitar 10 tahun duduk di punggung binatang buas itu. Dia mengenakan kemeja hitam dan memegang tongkat sihir biru langit di tangannya. Dia mengayunkan tongkat sihir itu ke bawah dengan lembut. Tiba-tiba, elemen magis di langit menjadi ganas. Awan gelap telah berkumpul di langit yang cerah saat kolom air tebal jatuh dari awan dan berkumpul di tanah untuk membentuk raksasa elemen air yang tinggi. Tubuhnya setinggi 10 meter, dan kedua tangannya berbentuk seperti dua laras meriam. Bagian depannya yang tebal bisa memuat seluruh orang. Ini, apa ini? Salah satu penjaga karavan duduk di tanah saat kakinya gemetar. Dia tidak berani bergerak sama sekali, raksasa elemen air ada di sampingnya, dan tubuhnya yang tinggi seperti gunung. Dia takut akan diinjak-injak jika raksasa itu menggerakkan kakinya. Apakah itu mantra tingkat emas? Lukas menggelengkan kepalanya, dia merasa sedikit pusing. Dia tidak bisa berpikir karena kejutan yang berurutan. Alan berdiri di belakangnya, dan dia telah menonton dengan dingin sejak awal. Kemudian, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Sungguh sekelompok orang desa, bagaimana mungkin mereka tahu kehebatan Kastil Bulan Hitam? Mereka belum menunjukkan semuanya kepada tamu baru mereka. Alan melambaikan tangannya ke langit. Tuan Muda Watson, kami sudah sampai. 10 menit kemudian, Watson menyeka keringat di dahinya saat dia menonaktifkan mantra tingkat emas, tambang raksasa otomatis humanoid, dan memasukkan kembali tongkat jantung laut ke dalam tas di pinggangnya. Dia telah berlatih mantra itu setiap hari selama 2 bulan, dan dia akhirnya bisa mengendalikan mantra itu seperti saat dia menggabungkannya. Dia telah mempelajarinya setiap hari, dan kapasitas sihirnya telah meningkat, dia telah resmi mencapai tingkat emas. Watson menepuk kepala Golden Flash saat ia turun dari punggungnya. Binatang ajaib itu mengecilkan ukuran tubuhnya dan segera mengepakkan sayapnya. Kemudian, ia menjadi anak kucing biasa dan naik ke bahu Watson. Kakak ketiga, kakak keempat, mengapa kalian tidak memberitahuku bahwa kalian akan kembali hari ini? Aku berpikir untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu jika kalian tidak kembali dalam 2 hari. Kami ingin memberimu kejutan, Watson, kata Zeke dan Zenoa serempak. Namun, sepertinya Watson malah memberi mereka kejutan. Tuan Muda Watson, mereka telah bertemu dengan kelompok bandit yang disebut geng bandit tangan berdarah dalam perjalanan kembali. Tapi, jangan khawatir, aku telah memusnahkan semua bandit itu. Aku juga telah menyita lebih dari 300 set peralatan dari mereka, ditambah beberapa ribu koin emas. Silakan lihat, Tuan Muda. Alan melambaikan tangannya. Beberapa penjaga karavan bereaksi, mereka mendorong kereta ke depan. Kereta itu penuh dengan peralatan dan koin emas, itu tampak seperti ruang harta karun kecil. Beberapa ksatria bulan hitam di lapangan segera melihat ke arah kerumunan sebelum mereka mengalihkan pandangan lagi. Mereka tidak menganggap itu sesuatu yang istimewa. Tuan Muda Watson, ini semua salahku karena tidak kompeten dan menakuti kedua Tuan Muda. Jika aku sedikit lebih kuat, aku akan mampu melenyapkan musuh lebih cepat. Sebagai kapten penjaga, mengapa aku begitu lemah? Aku sangat malu. Saat Alan berbicara, dia menatap Watson dan menyeka air matanya. Watson menganggapnya lucu, dia tahu bahwa Alan menginginkan hadiah. Meskipun pria itu tidak mengatakan apapun tentang bagaimana saudara-saudaranya dirampok, dia dapat menebak bahwa itu adalah situasi yang berbahaya. Jadi tidak ada salahnya memberinya hadiah. Alan, karena kamu membawa kereta ini kembali, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Watson berdiri di depan kereta dan melirik ke dalamnya. Ratusan senjata tingkat besi dan lebih dari 10 potong peralatan tingkat perunggu ada di depannya. Kemudian dia melihat sepasang sarung tangan. Sarung tangan berduri merah darah tingkat perunggu. Efek, dapat menghancurkan pertahanan lawan tingkat perunggu. Efek tambahan, dapat menimbulkan cedera parah pada musuh. Luka dari senjata ini tidak akan sembuh.
Ini adalah satu-satunya peralatan di kereta ini yang terlihat cukup bagus. Watson bergumam sambil melihat pengawal saudara-saudaranya. Kemudian, dia mendapat ide di benaknya. Fuse, aktifkan. Dia mengulurkan tangannya ke arah kereta. Dengan teriakan ringan, peralatan di kereta segera berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan untuk menutupi sarung tangan berduri merah darah. Setelah beberapa saat, seluruh kereta perlengkapan menghilang, satu-satunya yang tertinggal adalah koin emas dan sarung tangan satu tangan yang berkilauan. Sarung tangan itu diukir dengan pola merah darah, dan memiliki cahaya redup seolah-olah sedang bernapas. Ada pola seperti duri di jari-jarinya, dan ujungnya setajam pedang. Informasi tentang sarung tangan itu muncul di penglihatan Watson. Sarung tangan berduri hitam lautan darah tak berujung tingkat emas. Efek, dapat menghancurkan pertahanan lawan. Tingkat emas, efek tambahan, dapat menyebabkan cedera serius, menghancurkan armor, mengabaikan 50% pertahanan musuh. Transfigurasi, lifesteal, menyerap darah musuh. Semakin banyak darah yang Anda kuras, semakin kuat. Keterampilan tambahan, lautan darah tak berujung, melepaskan semua darah yang diserapnya, menyebabkan serangan sihir skala besar, hingga tingkat emas.